YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang siswi SMA di Bengkulu viral lantaran menghina Palestina. Pihak sekolah membantah telah mengeluarkan siswi tersebut sebagai sanksi. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya angkat bicara terkait polemik sanksi bagi salah satu siswinya yang viral lantaran menghina Palestina. Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah menegaskan siswi tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah hanya mengembalikan siswi tersebut ke orang tuanya untuk dibina. Pihak sekolah juga menjamin MS tetap akan mendapatkan hak pendidikannya dengan membantunya mencarikan sekolah baru. Jadi atas nama lembaga dan pribadi, saya mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu agar tidak lagi mengungkit-ungkit masalah ini. Dimanapun, cukuplah ini jadi pembelajaran bagi kami. Kita jaga. Sebelumnya MS viral karena membuat video yang berisi hinaan terhadap Palestina. Dan atas insiden tersebut, MS mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Wisuda sekolah menengah atas di Mojokerto, Jawa Timur dibubarkan Satgas COVID-19. Wisuda tersebut dibubarkan lantaran tidak memiliki izin dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Wisuda SMA Puri yang berlangsung di Gedung Astoria dan salah satu hotel di Mojokerto, Jawa Timur ini dibubarkan oleh aparat kepolisian. Tidak hanya meminta acara dihentikan, aparat gabungan juga meminta peserta wisuda untuk membubarkan diri. Polisi pun meminta keterangan dari sejumlah guru dan panitia wisuda terkait perizinan acara ini. Berita acara dan atribut pernak-pernik wisuda pun disita oleh petugas. Diinformasikan bahwa kegiatan ini tidak mempunyai izin maupun pemberitahuan yang diberikan informasi kepada satuan tugas, sehingga mereka melaksanakan tanpa sepengetahuan tadi, maka cukup kita lakukan dengan penindakan tersebut. Karena banyaknya masyarakat yang berkumpul itu tidak diizinkan, sehingga kita lakukan pembubaran dan tentunya ada proses hukum untuk itu. Pasca pembubaran wisuda sekolah, 44 orang langsung diperiksa polisi dan menjalani swab antigen. Meski hasil seluruh sampel yang diperiksa negatif COVID-19, namun proses hukum atas kasus ini tetap berjalan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Universitas Pertahanan menganugerahkan gelar Dr. Honoris Causa kepada mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Triajodo di kampus Universitas Pertahanan Babakan Madang, Bogor, Kamis siang. Rektor Universitas Pertahanan RI Laksdia TNI Amarullah Oktavian mengatakan, Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Yakudu adalah tokoh penting pertama yang menerima penganugerahan gelar doktor kehormatan. Riamizard menyampaikan orasi ilmiah berjudul Bela Negara sebagai dasar sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam menghadapi ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Riamizard dinilai layak menerima gelar doktor kehormatan atas prestasi yang dicapai selama ini, mulai dari karir prajurit hingga menjadi Kasat dan Menhan. Di samping itu, Riamizard juga menggagas upaya peningkatan profesionalitas prajurit TNI AD dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata, serta program bela negara untuk seluruh lapisan masyarakat. Turut hadir dalam acara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Menhan Herindra, dan jajaran Kementerian Pertahanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 60 nasabah MNC Bank beruntung menjadi pemenang pada undian tabungan dahsyat periode ke-6. Pada periode ke-6, hadiah tabungan dahsyat bertambah dahsyat. Untuk bisa membawa pulang hadiah dahsyat, nasabah harus segera tingkatkan jumlah tabungan dan download aplikasi Motion. Undian tabungan dahsyat dari MNC Bank kembali digelar. Pada periode ke-6 ini, hadiahnya semakin dahsyat hingga miliaran rupiah. Dihadiri secara virtual oleh para nasabah, hadiah berupa 2 mobil, 5 motor dan 3 handphone, serta jutaan voucher belanja menjadi milik 60 orang pemenang di periode ke-6 ini.
Nasabah juga dihibur dengan penampilan dahsyat Rimar Indonesian Idol. Artinya semakin sering menabung atau semakin tinggi penempatan dananya setiap bulannya, itu akan diberikan kesempatan yang lebih besar gitu loh untuk menang. Karena poinnya menjadi bertambah berkali lipat gitu. Kesempatan menang undian sangat terbuka bagi siapapun dan dimanapun nasabah MNC Bank berada. Nasabah hanya perlu menempatkan dananya rata-rata 10 juta rupiah per bulan di tabungan MNC Bank, kemudian mendownload aplikasi Motion. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan.